Umar bin Abdul Aziz menyatakan dalam satu ungkapannya tentang pentingnya ilmu sebelum beramal, ya. Man abadallaha bighairi ilmin. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ya, bighairi ilmin, kana yufsidu aksara mimma yuslih. Ini dia dampaknya. Maka orang itu, ya, akan banyak membuat kerusakan ataupun kesalahan daripada mendatangkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahaa 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. فقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sahabat permata rahimakumullah. Kali ini kita mengambil satu tema, mendahulukan ilmu daripada amal, dalam rangka menyongsong dan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam tradisi ulama sering kita dengar ilmu qablal amal. Jadi berilmu dulu baru beramal. Ya. Mengapa ilmu itu penting? Saya mengutipkan salah satu ungkapan khalifah yang ke-9 dari Bani Umayyah. Beliau adalah generasi tabi'in. Tabi'in itu ketemunya dengan sahabat. Dia tidak ketemu dengan Rasulullah. Nah, Umar bin Abdul Aziz namanya, itu ketemu dengan sahabat Nabi yang bernama ya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi beliau ini generasi tabi'in. Tingkat kesalihannya bahkan disebut-sebut jika ada Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima, beliau itulah orangnya. Tapi kan Khalifah Ar-Rasyidin cuma 4 sampai Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar bin Abdul Aziz menyatakan dalam satu ungkapannya tentang pentingnya ilmu sebelum beramal, ya. Man abadallaha bighairi ilmin. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ya, bighairi ilmin, kana yufsidu aksara mimma yuslih. Ini dia dampaknya. Maka orang itu, ya, akan banyak membuat kerusakan ataupun kesalahan daripada mendatangkan kebaikan. Begitu fatalnya kalau kita melaksanakan suatu ibadah tanpa didasari ilmu, terutama ilmu yang berkenaan dengan ibadah yang akan kita laksanakan. Kita langsung mengambil contoh tentang saum. Kelihatannya sepele, tetapi kalau tidak ada ilmunya,
menyebabkan kita sulit untuk mengambil keputusan. Izinkan saya menyampaikan satu permisalan. Qadarullah, seseorang malam Ramadan dalam keadaan junub. Artinya dia berhadas besar. Maka dia ragu, apakah saya dalam keadaan junub boleh berniat puasa dan sahkah saya untuk makan sahur? Ini harus kita tuntaskan ini. Seluruh kalangan ulama fikih menyatakan bahwa secara ilmu syar'i orang yang sedang dalam junub itu cukup dengan wudhu saja sehingga dia sah dan boleh melafazkan niat, bahkan dia sah untuk makan sahur. Bagi yang tidak didasari ilmu, ini menjadi satu yang menyebabkan keraguan-raguan. Kemudian kapan dia akan menanggalkan hadas besarnya? Ketika dia akan melaksanakan sholat fardu subuh. Itu. Jadi clear. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat permata, ya, jika kita bangun sahur, ya, tepat waktu, maka boleh kita memanfaatkan fasilitas imsak untuk membersihkan atau untuk melakukan persiapan-persiapan. Ya. Akan tetapi, manakala kita bangunnya tepat pada saat imsak, jangan membuat hukum yang baru. Banyak yang tidak mau lagi makan sahur ketika waktu imsak telah tiba. Itu kira-kira 10-15 menit. Sebenarnya menurut ilmu syar'i, kita masih dibolehkan untuk makan dan minum sampai kapan? Sampai berkumandang azan yang kedua, menandai masuknya waktu sholat subuh atau dikenal dengan fajar. Karena zaman Nabi itu azannya 2 kali. Azan pertama untuk membangunkan pakai taswib. Sholatu khairum minan naum. Kemudian azan yang kedua di zaman Nabi itu bila taswib, tanpa taswib. Tidak lagi pakai as-sholatu khairum minan naum. Kita karena cuma azannya 1 kali, maka as-sholatu khairum minan naumnya itu dipakai pada azan kedua. Itu ya, itu taswib namanya, untuk membangunkan orang. Kembali kepada aturannya, Al-Baqarah 187. Supaya kita tidak ragu-ragu makan dan minum walaupun sudah masuk waktu imsak. Ini yang kedua. Tadi soal junub, yang sekarang soal imsak. Ya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Hatta, ya, sampai atau hingga tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai jelas bagi kamu, ya, antara benang hitam dengan benang putih pada saat menyingsingnya waktu fajar. Bukan fajar kazib ya, tapi fajar shodiq. Kalau fajar kazib tadi itu yang azan pertama. Ini yang dimaksud ayat ini, fajar shodiq yang sudah masuk waktu subuh. Sabda Rasulullah, makan dan minumlah kalian ketika kumandang azan yang pertama oleh Ummi Maktum, tapi jangan kalian makan dan minum setelah azan yang kedua yang dikumandangkan oleh Bilal. Jelas. Maka saya katakan kalau kita bangun tepat waktu, silakan gunakan fasilitas imsak. Tapi kalau bangunnya pada waktu imsak, maka gunakan waktu imsak itu untuk makan dan minum. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 187. Dan begitulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Coba kita lihat di Saudi Arabia, karena mereka kuat sekali pengaruh Imam Hambali. Mereka itu sudah berkumandang azan pun belum stop makan dan minum. Karena masih banyak itu lafaznya.
Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Di situ mereka baru stop makan, stop minum. Ya, kita karena pengaruh mazhab Syafi'i ada yang namanya ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Maka kita gunakanlah yang 10 sampai 15 menit itu untuk bersiap-siap. Kalau bangunnya kita Bapak Ibu tepat waktu. Tapi tolong jangan tidak makan dan tidak minum hanya dengan alasan kita bangunnya pada saat sudah masuk waktu imsak. Itu namanya kita membuat hukum yang baru, padahal sebenarnya masih dibolehkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat berapa Bu? 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Setelah itu apa perintahnya? Wa atimmus shiyama ilal lail. Dan sempurnakanlah saum kamu setelah tadi azan itu sampai masuk waktu maghrib. Ya, waktu berbuka. Ya. Jadi sudah 2 yang bisa kita tuntaskan kalau kita menjalani ibadah Ramadan itu dengan ilmu. Ya. Yang ketiga, apa hukum bersuntik pada saat Ramadan? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Kalau menurut ulama fikih kontemporer, ya, bersuntik para ulama terbagi 2 pendapatnya. Ada yang menyatakan batal, ada yang menghukumi makruh saja. Tapi kita menarik satu pendapat. Kalau sudah sakit, ngapain puasa? Justru kalau dia sedang sakit, mau disuntik, mau minum obat, tidak ada masalah. Karena dia memang dalam keadaan sakit. Sebagaimana ayat yang dibacakan pada awal tadi. Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, maka dia boleh tidak berpuasa pada hari itu, tetapi syaratnya dia menggantinya pada hari-hari yang lain sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Jadi bersuntik dan minum obat dalam konteks ini tidak relevan lagi untuk dibahas. Karena memang bagi orang yang sakit, ya, dia ada keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi dengan catatan dia mengganti. Itu. Yang keempat, ya, ibu yang sedang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dan dia boleh juga membayar fidyah. Bukan double, tetapi dipilih. Ya. Apa sebab dipilih? Karena Allah menyatakan dalam ayat itu, ya, siapa di antara kalian yang berat melaksanakan ibadah saum itu disebabkan hamil atau menyusui, itu kan? Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu. Barang siapa yang berat melaksanakan itu, fidyatun ta'amu miskin, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia membayarkan fidyah kepada fakir miskin. Jadi kalau ada yang menyatakan lo puasa dan juga bayar fidyah, lo bayar ganti dan juga fidyah, bertentangan dengan ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Sulit tidak? Sudah bayar fidyah, bayar lagi hutang puasa. Itu sulit. Maka pilihannya salah satu. Ya, apakah dia mengganti puasanya sepanjang yang dia tidak puasa itu atau dia berbayar. Tapi kalau menyusukan berapa lama ya, Bu? Lama. Ya, 30 bulan. Ya, 2,5 tahun. Artinya beberapa kali puasa dia tidak bisa melaksanakan shaum. Atau hamil berapa lama? 9 bulan. Ya. Maka
kalau pada tepat Ramadan itu dia hamil, maka ini pilihan. Ya. Jadi menurut ulama yang kita terima memilih di antara dua. Ya, tetapi kalau memang kondisinya sangat berat, maka pilihan yang paling baik adalah dengan membayar fidyah. Fidyah itu mengikuti keadaan ekonomi orang yang akan membayarnya. Kalau ekonominya pas-pasan, cukup 1 kali makan. 20.000 nasi padang. Tapi kalau yang mampu, dia boleh sarapan sekali, makan siang sekali, kemudian dia bayar lagi untuk hitungan nanti makan malam. Jadi 3 kali. 3 kali 20, 60 kali 3. Ketemu angkanya. Atau 20 kali 3. Ketemu juga angkanya. Jadi ini sudah disepakati oleh para ulama untuk kita bisa membayarkan fidyah itu. Termasuk mungkin orang tua kita yang sudah uzur, boleh dibayarkan di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Atau boleh per hari. Ya, jadi oleh Imam Al-Ghazali, dia lebih suka membayarkan fidyah itu yauman. Ya, setiap hari. Biasanya pembayaran fidyah itu yang paling disukai adalah at-ta'am, makanan siap saji. Tapi repot dong Pak Ustadz kita menyiapkan. Boleh dengan uang. Ya, yang penting fidyahnya terbayar. Baik. Itu yang pertama. Ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan banyak membuat kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Itu poin kita yang pertama. Ya, maka kita menjalani Ramadan ini ilmu qablal amal. Yang kedua, sikap kehati-hatian, pengharapan, serta keseriusan yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi, generasi salafus soleh. Ini generasi terbaik. Bagaimana keadaan mereka ketika mereka akan menyambut Ramadan? Kanu yad'una Allah ta'ala sittatun ashhurun an yablughahum ramadana yad'unahu sittatun ashhurun an yuqbala minhum. Subhanallah, ini kehati-hatian dan pengharapan para salafus sholih ketika dirinya berhadapan dengan Ramadan. Perhatikan, dahulu para sahabat-sahabat Nabi salafus sholih berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Jadi kalau Sya'ban kita mundurkan. Sya'ban ya kira-kira dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 6 bulan. Itu sebelum masuk Ramadan, ya. Agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi dari bulan Rabiul Awal itu sudah berdoa. Apa doanya? Ya, tadi. Allahumma sallimna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. 6 bulan loh, Bu. Ya, dari bulan Rabiul Awal sudah berdoa agar dirinya disampaikan umurnya dan kesehatannya sampai bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa lagi agar Allah menerima amalan mereka selama 1 bulan Ramadan. Sudah beribadah nih bulan Ramadan. Syawal berdoa lagi. Ya. Zulkaidah berdoa. Ya, Zulhijjah berdoa. Muharram berdoa. Safar berdoa. Sampai ketemu lagi Rabiul Awal. Untuk apa doa yang 6 bulan pasca ibadah Ramadan ini? Supaya Allah menerima ibadah Ramadan yang dilakukan selama 1 bulan itu. Subhanallah. Nah di kita begitu tanggal 1 Syawal, karena banyak sekali yang menyampaikan kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan, maka kita nggak doa lagi. Iya, kita sepakat seperti bayi yang dilahirkan. Kalau diterima, kalau mardud, apa yang terjadi? Nah, itu. Jadi
Singkat kata, yuk kita mengikuti cara berdoanya para salafus soleh 6 bulan sebelum berdoa, kemudian 6 bulan sesudah berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita ingat apa, Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Tapi ada satu doa yang masyru' dari Rasulullah, ini riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Ya, kalau Ibu nonton videonya Ustadz Adi Hidayat, beliau selalu ajak jamaahnya menghafalkan dan melafazkan doa itu. Saya bacakan dulu, nanti kita lafazkan juga bersama-sama. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Karena maknanya cukup bagus ya. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan Ramadan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita coba. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita hafalkan Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi banyak doa-doa yang diajarkan dari hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan kita menyambut Ramadan. Ada satu lagi doa, Allahumma sallimna Ramadan. Tadi yang dibacakan oleh Mas Tri. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbalan. Ini artinya kira-kira, ya Allah, antarkanlah kami dengan selamat hingga sampai bulan Ramadan, dan antarkanlah bulan Ramadan untuk kami, dan terimalah amalan-amalan kami pada bulan Ramadan. Nanti akan saya coba susun kembali, kan saya kirim ke Mas Tri, nanti bisa kita share, terutama doa-doa yang kita lafazkan pada saat kita menyambut Ramadan. Dan kalau sudah sampai hari pertamanya, maka diulangi lagi, marhaba ya Ramadan. Selamat datang dan selamat memasuki bulan Ramadan. Rahiba itu artinya perasaan senang, gembira, dan lapang dada. Ya. Karena ada juga orang yang mengeluh, yang profesinya penjual sarapan pagi. Ya. Maka dia katakan, ya datang lagi nih Ramadan. Saya susah jualan. Saran kita dialih untuk berbuka. Jadi bukanya mulai jam 3 atau jam 4. Insya Allah kalau Allah meridhoi kita, Allah akan menutup dengan rezeki walaupun pada saat yang berbeda. Yang penting kelapangan hati kita saja. Apapun usaha kita, insya Allah. Ya. Yang berikutnya, diminta kita untuk memperbaharui taubat. Sebagaimana amanat dalam firman Allah, surat At-Tahrim ayat 8. Wabil khusus pada saat memasuki bulan Ramadan itu, kita mohon kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Boleh juga ditambahkan nanti surat Al-Furqan ayat 70 dan 71. Itu ayat-ayat yang berkenaan dengan taubat. Ya.
Ada doa taubat juga masyru' ini dari Rasulullah. Saya bacakan maknanya saja. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, kejahilan kami, sikap-sikap kami yang melampaui batas dalam urusan kami, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dari kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan yang kami buat tatkala serius ataupun tatkala kami bercanda. Ya, yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja. Ampunilah ya Allah segala kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan. Ini bentuk cooling down dari sikap kita sebagai hamba Allah yang kalau selama ini terlalu tinggi egonya, kita turunkan. Cara menurunkan ego yang terbaik itu adalah memohon maaf kepada sesama dan memohon ampun kepada Allah. Karena rupanya ketaatan tidak tumbuh dan hidayah tidak masuk karena ego kita lebih tinggi daripada keimanan kita. Jadi ini perlu untuk kita turunkan. Salah satu yang paling efektif untuk menurunkan ego kita itu mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama. Ini perlu kita lakukan ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tayyib. Kemudian disyariatkan juga ketika kita akan memasuki bulan Ramadan saling memaafkan. Setelah tadi bertaubat kepada Allah, ini saling memaafkan. Kami dulu, kata para sahabat di masa Rasulullah, saling memaafkan pada bulan Sya'ban. Ini walaupun hanya beberapa saat lagi, kita masih berada pada bulan Sya'ban. Dan kami fokus beribadah pada bulan Ramadan, dan pada bulan Syawal kami saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, tapi kalau ada juga yang masih meminta maaf pada bulan Syawal, jangan ditolak. Ya. Kan selalu definisinya begini. Ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seolah-olah itu artinya. Minal aidin itu bukan itu artinya. Minal aidin, kita baru saja kembali dari peperangan. Wal faizin, dan kita telah memperoleh kemenangan. Nah, tapi orang Indonesia itu tidak mau susah-susah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal sebenarnya lafaz yang paling dianjurkan itu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, jadi kata para sahabat, kami dulu pada zaman Nabi saling memaafkan pada bulan Sya'ban, dan kami beribadah penuh pada bulan Ramadan, dan kami saling mendoakan pada bulan Syawal. Mari kita ikuti apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Yang terakhir, apa kira-kira yang menjadi cita-cita kita dan yang menjadi obsesi kita, semoga terwujud selama Ramadan. Tidak usah banyak-banyak. Pertama, iringi ibadah fardu kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah di Ramadan ini setara dengan ibadah fardu di luar Ramadan. Ini satu kesempatan. Ya, jadi rawatibnya jangan tinggal seluruh sholat itu. Kemudian ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi saya lebih cenderung ini fardu ain. Wabil khusus kepada laki-laki muslim tanpa uzur syar'i. Apa fardu ainnya? Sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Jangan lagi ditawar-tawar hukumnya. Ya, fardu ain. Artinya fardu ain, kalau Mastri sudah, yang lain bilang alhamdulillah, dosa saya sudah gugur karena sudah ada diwakili oleh seseorang yang fardu ke musola. Saya malah justru melihatnya fardu ain selagi tidak ada uzur syar'i. Ya. Laki-laki yang tanpa uzur syar'i dihukumi wajib sholat berjamaah ke masjid ataupun ke musola. Tapi kalau ibu-ibu ada keringanan.
Tapi kalau mau mengambilnya selama Ramadan ini, tafadhol, silakan. Ya. Nah, jadi kalimat yang kita pakai mengapa hukumnya wajib sholat fardu bagi laki-laki muslim tanpa uzur syar'i, kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat fardu di rumahnya padahal tidak ada uzur syar'i bagi laki-laki, la sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Inilah yang diambil oleh para ulama fikih menyatakan bahwa sholat fardu berjamaah di masjid itu menjadi sebuah kewajiban. Kalau Imam Syafi'i dia sampai tingkat sunnat muakkadah. Ya, ada lagi ulama yang lain itu tadi fardu kifayah. Fardu kifayah itu pahala seseorang akan gugur manakala sudah ditunaikan oleh seseorang yang lain. Baik, ini mungkin yang perlu kita laksanakan selama Ramadan. Kita iringi ibadah fardu kita itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Nanti ini akan nyambung dengan tema kita di kajian Ramadan ba'da zuhur, itu pada hari Rabu ya Mas? Ya. Insyaallah. Jika ada pertanyaan sebagai urun rembuk, falyatafaddal mashkur. Teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan Ramadan? Apa ya? Khalas. Kita tinggal praktek insyaallah. Baik, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga sahabat permata sekalian dimudahkan Allah kita dalam melaksanakan ibadah fardu Ramadan. Amin. Sehingga kita dapat melaksanakan rukun dan syaratnya dan ibadah kita diterima di sisi Allah, dan semoga ibadah Ramadan kita pada tahun ini lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ila liqa ma'as salamah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.